Oke, selamat sore teman-teman. Oke, kita mulai ya market update kita hari ini ya. Ini mungkin juga tidak terlalu banyak ya yang bisa kita update hari ini. Tapi kita lihat ya beberapa sektor ya mungkin teman-teman bisa coba lihat nanti ke depannya ya. Dia akan seperti apa ya. Terutama untuk sektor beberapa sektor di situ. Ya kalau teman-teman lihat ya non cyclical untuk ke depannya. Untuk kedepannya kita tahu bahwa ini kan udah masuk ke masa ketidakpastian ya. Ketidakpastian dalam arti kan kita udah masuk ke dalam kampanye ya, di mana di situ nanti pasti akan ada banyak sekali lah ya berita-berita, entah itu hoax, entah itu benar ya, pokoknya intinya itu adalah dia masuk ke dalam masa kampanye. Jadi itu pasti akan ada ketidakpastian yang sangat besar di sana. Nah, karena ada ketidakpastian yang besar ini, pasar akan cenderung untuk pegang cash, masuk ke pasar uang, atau di dalamnya adalah mereka pegang saham tetapi masuk ke area-area yang dalam tanda petik aman gitu ya. Jadi ya contoh misalnya teman-teman bisa lihat untuk daerah untuk saat ini ya paling di daerah finance ya. Daerah untuk finance, mana finance ya? Ini finance ya. Nah, ini finance sendiri teman-teman bisa lihat. Pergerakan kemarin kan digerakkan oleh saham-saham digital ya, saham-saham bank digital ini masih masih sampai sekarang masih bergerak ya. Oke, nah dia teman-teman bisa lihat ya, dia setelah dia break kemudian ngebest di daerah atas. Ya, jadi ini masih ngehold nih, masih hold. Nah, apakah akan lanjut apa enggak? Tapi kita lihat ya beberapa katalisnya terutama di bagian dividen ad interim ya, dividen ad interim. Jadi mungkin saja itu akan menjadi penggerak dari saham-saham yang berkaitan dengan bank. Jadi ada beberapa bank sih sebenarnya yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah saham yang BBTN ya, BBTN. Ini kan ada katalisnya, sebenarnya katalis cukup positif untuk BBTN ya, terutama di bidang KPR, di mana di situ ada PPNBM yang 11%, ya kan? Jadi itu pasti akan katalis yang cukup positif untuk BBTN. Kemudian akuisisi Bank Muamalat ya, Bank Muamalat, kemudian spin off untuk bank syariahnya dia ya. Jadi katalisnya cukup banyak untuk si BBTN. Tetapi kalau teman-teman memang lihat teknikalnya kayaknya itu kesentuh-sentuh di daerah sekitar uh, resisten ya. Resisten trendline ya teman-teman bisa lihat ya. Tetapi dia udah bergerak naik kemudian ngebest di daerah atas tuh ya, di daerah sekitar trendline. Jadi apa yang teman-teman lakukan di situ kan ada sedikit gap ya di daerah 1.200 sampai ke mana nih? Ya antara sekitar 1.200 ya, 1.200 sampai 1.250 itu ada gap kan di situ kan. Gapnya kebuka di sana. Ya, jadi bisa aja dia akan retest kembali dulu ke bawah. Nah, habis itu baru mulai mencoba untuk menguji lagi resisten trendline ini, atau dia ngebase di sana kemudian kembali bergerak kembali ya. Nah, ini kita tinggal lihat ya bagaimana pergerakan teknikalnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan itu satu BBTN, kemudian ada BRIS, bank syariah di situ. Ya kita tahu bank syariah kalau untuk laporan keuangannya juga ini sudah cukup laporan keuangan cukup fantastis lah ya. Jadi dia berhasil membukukan laba itu sekian besar. Ya jadi ini pasti akan di price in juga. Nah, ini juga sama, dia ada gap di daerah 1.500-an. Ya, nah apakah dia nanti akan turun dulu sama seperti sinyalnya si sektoralnya dia finance ya, atau ini ngebest kemudian terjadi momentum kembali untuk naik. Jadi ini tinggal perhatikan untuk beberapa saham perbankan di situ ya. Saya nggak akan mungkin BDMN juga teman-teman bisa perhatikan ya. Kemudian saham-saham yang berkaitan dengan big cap lah, BBCA, BBNI, BBRI itu pasti akan diborong. Walaupun mungkin dia pergerakannya cuma sedikit, ya mereka juga bisa ngambil untuk dividensnya. Ya BBRI sudah menyatakan komitmennya untuk dividen tahun depan. Jadi ini pasti akan diincar ya saham-saham ini. Cuman kalau teman-teman incar dividen untuk big cap, jangan berharap capital gain-nya gede. Ya, nah itu teman harus harus perhitungkan juga lah capital gain plus dividen kira-kira eh, apa pergerakannya cukup nggak ya? Ini jangan-jangan sampai nanti jadi boncos gitu kan? Nah, tapi kayak BBTN, BRIS ya teman-teman bisa perhatikan di situ.
Nah, seandainya nih ya, kalau seandainya si Tokopedia benar dipilih oleh TikTok Shop, teman-teman juga bisa perhatikan si Arto. Ya, walaupun memang dia udah mulai bergerak, bahkan bukan mulai lagi, sudah bergerak ya, sudah bergerak. Ini tinggal tembus dari base ya di sekitar 3.000, base-nya 3.670. Jadi ini kalau tembus base ini sebenarnya udah bisa bisa jadi akan jadi kelanjutan untuk trendnya si Arto. Ya jadi Goto, teman-teman lihat ya, Goto hari ini juga naik sekitar berapa 12% ya. Ya, udah mulai masuk ke tahap euforia lah ya. Kemudian teman-teman juga lihat Arto. Jadi ini kurang lebih teknikalnya itu sama. Jadi habis spring kemudian naik. Nah, Arto itu mungkin agak-agak kenceng ya kenaikannya ya. Jadi ini pasti udah mulai 90 derajat ya. Kalau lu punya Arto ya lu tinggal trailing stopnya agak ketat aja. Sama halnya dengan Goto lah. Ya, Goto juga sama. Ya, ini juga sebenarnya kita menunggu konfirmasi doang nih. Konfirmasi benar nggak? Kalau sekarang kan benar-benar ngejar sesuatu yang abu-abu tok ya. Jadi kita cuma bisa lihat teknikalnya. Nah, teknikalnya si Goto kan sama kurang lebih kayak Arto kan. Itu udah masih di daerah set 1. Kalau sampai dia ngebreak 12, 127, 130 untuk Goto, ini ada peluang dia akan lanjut nih ke daerah set 2 ya, hampir targetnya sekitar 200. Itu seandainya kalau benar ya, kalau benar isu itu akhirnya jadi kenyataan gitu ya. Nah, Arto juga sama. Ini dia akan ngebreak sekitar 3.500 sampai 3.600 tuh. Ya, jadi kalau dia ngebreak itu berarti set satunya kelar. Nah, apakah dia akan SOS dulu atau reakum dulu? Reakum di daerah sekitar ini. Daerah sekitar 4.400 sampai 6.000. Ya, dia akan reakum dulu atau seperti apa. Ya, sekarang semua itu menunggu keputusan dari TikTok. Ya kalau seandainya itu terjadi, nah ini mungkin akan jauh lebih euforia lagi. Ya, nah ingat kalau teman-teman sudah punya barang, jangan lupa ya trailing stop karena bisa saja apa yang menjadi rumor saat ini itu batal. Ya bisa aja misalnya TikTok Shop ternyata akhirnya bikin sendiri atau mungkin dia ngajak yang lain ya, yang bahkan mungkin ada emiten yang apa e-commerce yang tidak punya sahamnya. Ya bisa aja kan ya dia akhirnya ngajak yang lain. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi karena itulah teman-teman perlu hati-hati. Kalau udah punya barang, ini kayak misalnya kayak Goto ya, kalau lu beli dari sekitar 50-an, 40-an, itu berarti udah 100% nih. Udah apa namanya udah beggar. Nah, kalau lu beli di daerah base ini di daerah sekitar 80-an sampai 90, ini sekarang floatingnya udah sekitar 10-an ya, 10 hampir 20%. Ini floatingnya. Jadi sebenarnya floatingnya udah cukup tinggi sebenarnya ya. Jadi ya kalau kita mau aktifin trailing stop yang 11% juga udah bisa kita lakukan. Atau trailing stop dengan menggunakan EMA 20 atau EMA 50 ini kan masih cukup jauh ya. Jadi ini sebenarnya udah kalau dia pun turun nanti itu paling ya akan jadi BEP kan. Kalaupun dia turun, tetapi ya teman-teman udah lihat kalau dia sampai tegak lurus, artinya kita paling akan pakai yang EMA 10 ya untuk ngikutin trennya. Jadi bisa menyelamatkan floating profit kita lumayan lah. Ya, oke. Nah, besok kan weekend ya. Senin depan teman-teman akan lihat ya, Goto itu akan menguji kembali area nih 114. 114 itu adalah EMA 200-nya. Jadi 114 tembus berarti dia akan ke 127 sampai 132. Nah, kalau itu tembus berarti sasarannya akan sampai ke 200. Ya, nah ini tinggal kita itu aja ikutin aja ya. Kalau lihat dari setupnya sebenarnya udah cakep banget kan. Ya, spring kemudian naik dengan cepat, kemudian ini udah masuk ke fase D. Jadi kalau itu semua berjalan sesuai rencana, Goto Arto ya, itu berarti akan masuk ke stage 2. Nah, kalau dia masuk ke stage 2 sebenarnya ini peluang untuk rally-nya lumayan tinggi. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman membandingkan antara Arto sama Goto, Goto ini kan katalis negatifnya juga masih banyak kan. Ya, masih banyak sekali saham-saham ada sekitar berapa ya? 6,5 miliar ya. Kemarin kita udah sempat itu ya ngelihat ya ada sekitar 6,5 miliar lembar yang masih akan dilepas ke market, ke pasar. Nah, ini mungkin berbeda dengan Arto. Arto kan udah selesai. Arto kan tidak ada itu namanya apa ya, GMV atau apa gitu ya. Nah, itu adalah saham-saham yang masih akan dilepas.
Ya, nah ini tinggal kita lihat nih akan seperti apa nanti. Ini harusnya udah mau cukup dekat lah karena ini Desember kan. Keputusan TikTok jadi apa enggak juga di Desember. Jadi ya kita tunggu aja. Oke. Itu untuk sektor finance dulu ya. Sektor finance. Nah, kalau sektor finance berarti kan kita bicara Goto berarti ada di sektor teknologi ya. Nah, teknologi ini kenaikan ini ya didorong oleh si Gotonya ya, di Gotonya sendiri kan udah naik hampir 100% kan dari berapa tuh, dari 50 atau berapa gitu ya, dari 55 ya, dari 55 dia udah sampai sekarang udah di 100,09, berarti kan udah naik 100% kan, udah udah 1 kali lipat lagi kan ke atas kan. Jadi kalau teman-teman lihat dari sektor teknologi dia naik ya, salah satu faktornya adalah si Gotonya yang ikut selain Goto ya paling WIRG ya WIRG. Tetapi pergerakan WIRG itu nggak gede-gede banget, nggak besar ya. Jadi setelah di daerah support di 106 naik sampai ke 120-an. Jadi itu paling sekitar hampir 20% ya, hampir doang. Ya jadi kenaikannya nggak gede-gede banget. Ya nggak segede Goto. Dari 55 sekarang dia udah 109, berarti kan ini udah naik hampir 100% kan gitu ya. Ini untuk si teknologi. Jadi teknologi ya paling sektor itu yang kita bisa lihat tuh adalah yang Goto saat ini. Sedangkan untuk non cyclical di mana ini akan adalah saham-saham consumer kan, di mana kita berharap saham consumer ini mendapatkan katalis yang cukup positif dari pemilu. Kita harapkan seperti itu. Karena kita tahu bahwa setiap kali pemilu itu pasti uang beredar banyak sekali. Ya, uang dari pemerintah, uang yang digelontorkan oleh KPU, uang yang digelontorkan oleh partai politik, uang yang digelontorkan oleh caleg-caleg, uang yang digelontorkan oleh yang satu lagi yang caleg itu apa ya namanya ya, legislatif, sama satunya lagi itu uang basi banyak sekali yang beredar di sana. Nah karena uang beredar cukup banyak di sana, yang kita harapkan ya pasti adanya peningkatan pada konsumsi terutama yang berkaitan dengan consumer ya, berkaitan dengan retail. Jadi kalau lu dapat uang biasanya mereka akan belanja kemana? Pasti ke rokok, pasti ke makanan, kayak gitu-gitu kan. Ya, itu yang kita harapkan. Tetapi yang kalau kita lihat dari teknikalnya, ini pergerakan dari non cyclical itu kelihatannya belum bergerak, ya belum terlalu bergerak. Karena kampanye juga baru mulai lah ya. Jadi ya ini kita masih menunggu nih, apakah pergerakannya masih akan terus turun atau ada pergerakan di situ. Ya, teman-teman lihat kan kalau non cyclical kan yang gede-gede dulu ya, ICBP. Ya, ICBP kemarin kan sempat naik lumayan tinggi itu karena MSCI ya. Ya, karena MSCI jadi hari ini udah turun ya cukup wajar lah. Ini udah balik ke normalnya. Kemudian INDF itu masih di daerah-daerah situ. Ya. Ya, nah ini apakah dia akan turun kembali retest sampai ke 6.100 dulu baru naik atau seperti apa? Jadi teman-teman bisa perhatikan. Kemudian saham yang masih berkaitan dengan consumer itu kayak Mayora ya, Mayora teman-teman bisa lihat nih kayak Mayora kan dia masih dalam keadaan sideways nih. Nah sideways ini itu apa yang akan dilakukan oleh Mayora nih, dia akan balik ke supportnya di sekitar 2.380 sampai 2.400, dia balik dulu ke situ baru kembali naik ya, naik untuk uji resisten di 2.700 sampai 2.800 atau seperti apa. Jadi teman-teman bisa tinggal perhatikan itu. Volumenya kayaknya sih udah, volumenya masih gede-gede ya. Nah, itu jadi tinggal lihat nih, daerah support ini, daerah 2.340, 2.400 sampai 2.450 lah ya. Nah, daerah situ itu mampu nggak untuk mengulangi pergerakan-pergerakan yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, yang diharapkan market kan adalah begitu dia sentuh support, itu bergerak kembali seperti ini. Ya, seperti kejadian yang terjadi sebelumnya. Jadi, sentuh ini akan balik lagi. Nah, kira-kira seperti itu apa enggak? Ya, jadi tinggal kita lihat ya. Tapi di teknikalnya untuk sektornya sendiri itu sebenarnya tidak terlalu cantik-cantik banget ya. Ya, nah ini mungkin masih akan menguji sampai ke daerah support di bawah nih. Karena gap-gapnya kan masih ada tuh di bawah. Ya, nah ini kita lihat ya dia masih terus turun kan. Ya kemungkinan besar ya teman-teman ambil di daerah sekitar support lah. Seandainya kalau uang-uangnya sudah mulai keluar, ya uang-uangnya sudah mulai berputar. Karena ini kan kampanye kan sampai Februari ya. Sampai Februari karena pemilunya kan tanggal 14 Februari kan. Jadi kemungkinan besar akan berlangsung sampai
dekat-dekat kampanye kayaknya ya. Seminggu ada minggu tenangnya kan. Jadi kalau tanggal 14 berarti mungkin sampai tanggal 7 Februari. Teman-teman bisa cek sendiri lah jadwalnya ya. Ya. Nah, jadi kemungkinan besar sekarang belum terlalu kencang ya. Mungkin nanti akan menunggu dekat-dekat tuh 1 bulan atau 1 minggu sebelumnya itu biasa kencang tuh pembagiannya. Ya ini kan berdasarkan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ini kalau teman-teman lihat non-cyclical ya. Yang cyclical sendiri itu juga sama ya, jadi setelah breakdown udah kena support kan, kena support di daerah bawah, kemudian udah mulai naik. Ini cyclical ya. Jadi dia kena, jadi ini turun kemudian retest ya, kemudian retest. Habis itu ini apakah dia akan lanjut turun atau seperti apa? Kenapa kita bisa lihat seperti itu? Teman-teman bisa ini ya, bisa lihat ke teknikalnya ya. Teknikalnya kan begini. Kalau ini ala-ala inilah ya, cocok logi ya, teman-teman bisa lihat itu sebuah cup di sana. Cup ya. Nah, apakah ini cuma dia bikin handle-nya doang, tapi ini jadi invert cup and handle ya. Nah, habis itu ya teman-teman tinggal proyeksikan bisa enggak cyclical itu ternyata udahan. Ya, cyclical bisa bisa jadi udahan. Jadi kalau kita lihat ya mungkin cyclical yang masih kita ikutin itu kayak SRWare kan. SRWare tapi kemarin kan sudah kena trailing stop. Jadi udah mulai keluar. Nah, cyclical yang lain itu paling apa ya cyclical ya? Cyclical ada ISLC, ada IMAS, ada IMJS. ISLC juga sama ya. Posisinya kan sudah naik lumayan ISLC. Oh, teman-teman lihat ya, nih ISLC. Jadi kan udah naik tuh. Jadi setelah dari support udah naik. Jadi naiknya berapa ya? Naiknya dari bawah itu sudah sekitar 27%-an. Nah, 27% apa yang sedang terjadi sekarang? Berarti dia sedang ngambil pullback ya, pullback. Teman-teman bisa cek dari volumenya lah ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, dari volumenya aja itu ketahuan pullback-nya. Kemudian ada resisten di 107 untuk si ISLC. Jadi kalau dia benar ini akan masuk ke dalam fase D, maka daerah sini itu adalah LPS-nya. Ini sedang membentuk LPS-nya. Jadi antara daerah sekitar 91 sampai ke 107. Ya, 91 sampai ke 107. Ini untuk si non-cyclical ISLC. Ya, jadi kalau teman-teman ikutin ini ya berarti udah kita tinggal konfirmasi aja apakah ini LPS-nya. Kalau dia LPS berarti dia akan naik kemudian LPS lagi. Ya, ini kan sekarang dia mungkin seperti sideways kecil gitu ya, sideways kecil untuk ngumpulin tenaga buat nembusin 107. Ini adalah EMA 200-nya ISLC ya. Ini teman-teman kalau dilihat gedenya, ini kan juga bisa kelihatan kan. Kalau dia turun, kemudian dia udah bikin range di daerah bawah situ. Range-nya itu kan 78 sampai ke sekitar 130-an. Yaitu range untuk ISLC. Jadi kalau kita lihat, karena sektoralnya itu masih belum kinclong-kinclong banget ya, ISLC itu mungkin juga akan ikut. Ya, mungkin akan ikut. Jadi sentimennya mungkin akan kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi mungkin masih akan menunggu ya. Nah, untuk sektor energi sendiri, ini kan teman-teman bisa lihat kan, sektor energi kan, itu ada di daerah atas. Nah, ada di daerah atas itu seperti apa sih? Ya, kalaupun nanti ada kenaikan, itu paling cuma untuk mencari UTAT atau UT gitu ya. Jadi buat euforia, buat keluar barang, kemudian turun lagi. Karena kita tahu minyak itu udah mulai turun. Batu bara udah di bawah juga. Ya, apalagi yang berkaitan dengan energi. Ya, yang kita lihat sekarang kan adalah minyak sama batu bara. Itu udah dalam keadaan yang mulai terus turun kan. Nah, kemudian kalau teknikalnya si energinya sendiri udah di atas. Ya, jadi ada peluang untuk koreksinya jauh lebih gede lah. Ya, dibandingkan dengan pergerakan ke atasnya. Jadi kalau dia bergerak ke atas untuk sektor energi, itu biasanya akan jadi area-area euforia. Ya, yang seperti yang kita bicarakan di hari Rabu kemarin. Bisa jadi mereka ngambil itu untuk dividends. Jadi dia collect ini sekarang, jadi nanti akan ada euforia sampai dividen lewat, ya, habis itu udahan. Ya, teman-teman bisa lihat kayak Doit aja, Delta Dunia Makmur ini kan nanti ada dividen interimnya kan. Kemudian ITMG sudah mengatakan akan siap-siap pembagian dividen. PTBA juga siap ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau untuk dari sektor energi kelihatannya akan untuk dividen ya itu mungkin akan mengulangi sama dengan yang tahun lalu ya. Paling ya yang jelek banget tuh yang si Bumi ya. Tapi Bumi kan kita nggak tradingkan di situ ya.
Oke, ini sektor energi. Jadi sektor energi tinggal hati-hati aja. Kalau teman-teman mau ngambil itu untuk dividends, ya berarti untuk euforia. Euforia terakhir itu bukan untuk long term lah ya. Kemudian industri sendiri masih dalam keadaan drop ya. Masih dalam keadaan yang masih turun. Udah, kita udah nggak akan bahas itu. Health juga udah lewat, ya tech udah. Nah, ini yang berkaitan dengan properti. Kalau untuk properti sendiri, karena tahun depan itu kan masa ketidakpastiannya cukup tinggi ya. Walaupun katalisnya cukup bagus. Katalisnya itu adalah PPN yang 11%. Jadi kemungkinan besar ya memang ada pengereman untuk pembelian properti. Mungkin ya akan ada pengereman untuk pembelian properti. Ya, jadi mereka lebih baik simpen dulu sampai ngeliat keadaan seperti apa keadaan ke depannya ya. Dan kemudian visi-visi daripada capres itu juga memasukkan properti ke dalam situ. Ya ada yang mempermudah untuk KPR-nya apa segala macam. Sebenarnya untuk kedepannya propertinya cukup bagus lah. Karena semua capres itu memikirkan propertinya. Tinggal lihat masuk akal apa enggak aja ya. Ya, nah kemudian kita lihat ya untuk apa namanya untuk laporan keuangan yang ada sampai Q3 untuk sektor properti sendiri itu masih cukup bagus. Ya masih cukup bagus. Jadi ya oleh sebab itu ya kita akan nunggu nih. Ya ini kan teman-teman udah bisa lihat ya, dia udah mantul, kemudian masih ada di sekitar itu. Mungkin bikin money spot, habis itu nanti menjelang mungkin akhir tahun atau seperti apa, ini mungkin nanti ada pergerakan menuju ke sini nih, ya menuju ke resistennya. Nah, properti yang kita pilih karena masih cukup ini ya, masih cukup banyak yang bisa kita ambil di big cap-nya. Salah satunya adalah CTRA. Ya, CTRA sampai sekarang teman-teman udah bisa lihat harusnya sudah naik lumayan gede lah ya. CTRA ya, kalau kita ambil dari daerah sini itu udah sekitar 17, floatingnya udah sekitar 15 sampai 17% lah ya. Udah sempat mencapai segitu ya. Apalagi kalau dia berhasil bisa break 1.200. Kalau dia berhasil bisa break 1.200, ini berarti akan ada kelanjutan dari trennya dia. Ya, sasarannya nggak usah tahu tinggi dulu ya. Nah, ini sampai ke sekitar 1.235 dulu. Ya, jadi 1.200 sampai 1.235 itu kalau dia bisa break. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat sampai ke atasnya. Ya, target-targetnya itu kurang lebih di daerah ini yang satu nih ya 1.400. Habis 1.400 mungkin ada sampai ke sekitar 1.700. Ya, ini yang untuk CTRA nih. Sebenarnya kita cuma tinggal tunggu dia ngebreak aja 1.200 sampai 1.230. Ini kalau dia bisa break itu udah menandakan adanya trend yang berkelanjutan. Ya, apalagi kalau teman-teman lihat dari teknikalnya ya. Ini kan waktu COVID ya, pergerakan naiknya kemudian dia udah sideways itu. Nah, sideways ini itu kan pasti akan apa teman-teman kalau mendeteksi itu pasti ada proses akumulasinya lah ya. Ya, nah habis itu pergerakannya kira-kira bisa setinggi apa untuk si uh, CTRA. Ya, nah kemudian BSDE juga sama untuk 2024 cukup banyak yang akan ini ya akan ada di BSDE. Ya, akan ada di BSDE. Cimory Land, kemudian Jatim Park, itu 2024 itu akan bangun. Ya, bukan bangun lagi. 2024 itu akan jadi. Nah, itu seberapa efek ke BSDE. Ya, nah kalau lihat dari dua saham ini memang pilihan saya masih ke CTRA ya. Ya, kenapa? Karena teman-teman kalau ground checking, teman-teman bisa lihat ya, pergerakannya klaster-klaster yang dia bikin itu kan ada di mana-mana. Ya hampir boleh dibilang di mana ada tanah kosong di situ pasti ada CTRA, mungkin kayak gitulah ya. Ya itu kurang lebih untuk properti, kemudian infrastruktur ini masih naik ya. Jadi paling teman-teman lihat Excel Indosat Excel Indosat, kemudian untuk menara-menara kelihatannya masih cukup ini ya. Masih cukup dominan di sini ya. Kemudian belum lagi yang soal kapal ya. Kapal juga masih cukup dominan untuk di transportasinya sendiri. Teman-teman juga bisa lihat ya untuk ini ya, untuk transportasi dan logistik ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau di daerah COVID kan dia naik udah lumayan tinggi ya untuk yang transportasi sama logistik. Ya ini udah naik lumayan tinggi. Ya lu mau lihat dari logistiknya ya kayak ya logistik apapun lah ya. Kemudian untuk yang kapal-kapalnya terutama kapal yang berkaitan dengan logistik ya itu kan udah naik lumayan tinggi kan.
Jadi kalau keadaan sekarang, ya kalau sampai nanti dia ada lonjakan, itu sebenarnya bukan lonjakan untuk terus naik kembali ya. Itu sebenarnya lonjakan untuk euforia buat nanti akhirnya turun kembali. Ya, jadi nanti lonjakannya ada beberapa tempat nih. Ya, ini mungkin nanti akan sampai ke daerah sekitar 1890 ya. Tapi kalau katalisnya nggak tahu bagus-bagus banget, jelek, ya paling dia akan sampai ke daerah sini doang, terus habis itu mulai turun kembali. Ya ini untuk transportasi logistik, kelihatannya nggak bakalan trend banyak-banyak banget di situ. Nah, sedangkan untuk basic material, ini yang sedang kita tunggu itu adalah nikel. Ya, ini yang sedang kita tunggu itu nikel. Nah, apakah ini udah, ini kan kalau lihat dari sektoralnya kan ada di sekitar support kan. Nah, itu gimana nih untuk nikelnya? Karena tahun depan kita tahu bahwa pabrik untuk baterai listrik kan udah mulai beroperasi kan. Nah, harusnya udah ada udah ada peningkatan pada penggunaan nikelnya sendiri. Ya, nah untuk nikel salah satunya adalah NCKL. Nah, teman-teman kalau mau lihat yang underdognya itu adalah DKFT. Ya itu aja yang kita kita lihat. Ya, nah di DKFT ini kan lagi di turun dulu ya. Ya, jadi ya mungkin akan sekitar sampai ke sekitar 100 lagi nih. Ya, kita lihat nanti ya, karena penurunannya mungkin masih akan sampai ke daerah sini. Nanti kita tinggal lihat kalau dia memasuki area support itu 103 sampai 110 itu gimana momentumnya. Kalau momentumnya masih terkencang, jangan ditampung. Ingat, jangan ditampung. Ya. Oke, ini untuk nikel. Kemudian untuk basic material itu adalah emas, ya, emas. Emas itu ada yang pertama pasti BRMS. Ya, yang pertama pasti BRMS. Teman-teman bisa lihat kalau BRMS ini lihat ini saja ya. Ini sudah perubahan karakter lagi. Ya, ini kalau saya tandain itu change of karakter. Jadi apa yang terjadi di sini? Dia pasti akan tutupin gap dulu. Jadi kalau dia turun, berarti daerah sini, antara sini, ya antara 186 sampai 195, teman-teman bisa perhatikan di situ. Ya, kalau sampai itu tembus, berarti ini sampai ke daerah sini. Di daerah 178 ya. Kenapa dia akan turun? Teman-teman bisa lihat emas. Ya, emas. Emas kan ada di daerah sekitar supportnya. Daerah sekitar resisten. Jadi kalau dia di daerah resisten, kalau dia mengalami koreksi dulu, itu wajar. Kenapa? Karena pergerakannya sudah berapa tinggi ya? Kalau dari atas sampai ke bawah itu udah sekitar 6%. 6% itu gede. Ya, 6% itu besar. Kalau teman-teman ngambil uh, forex yang 1 banding 100 saja, berarti ini sudah naik 600%. 600%. Kalau lu taruh 1.000 di situ, berarti lu sudah punya 6.000 US dollar di pergerakan forex itu saja. Ya, jadi kalau nanti dia akan retest, akan pullback, nyari low, itu akan wajar ya. Nah, jadi makanya ya kalau teman-teman lihat kalau dia akan low, ini low pertama yang akan diincar di sekitar 2010 sampai 2018. Jadi kalau dia ada penurunan di situ, biasanya itu pasti akan diikuti oleh koreksi juga pada saham-saham yang berkaitan dengan emas juga. Ya, kalau dia akan koreksi. Ini kan udah naik nih, udah naik kembali kan? Ya, teman-teman lihat ini. Ya, ini kalau teman-teman lihat ini adalah base, ini adalah base. Ya. Kemudian dia pullback ya. Jadi ada penurunan ke bawah base, kemudian naik kembali dengan cepat. Ya, berarti ini apa? Ini berarti kan ada potensi yang lumayan besar di daerah situ. Oke. Nah, ini masih daerah reakumulasinya. Kemudian teman-teman bisa lihat di daerah sini. Ini kan kemudian dia ngebase. Ini kemudian dia ngebase. Ini namanya base ya. Walaupun dia seperti head and shoulder di situ. Base kemudian dia turun ke bawah ya, sempat jebol ke bawah, kemudian naik kembali dengan cepat. Ya, ini berarti kan momentumnya gede. Ini cuman usaha untuk pengusiran retail saja. Saya aja keluar loh di sini. Ya, kenapa? Karena kalau sampai ini terkonfirmasi, ya berarti kan sebenarnya kita tinggal menunggu di daerah sini kan 135 kan? Ya, benar nggak? Ya, cuman ini tidak terkonfirmasi, dia cuma ngebreak, jadi false breakout, kemudian naik kembali. Gitu ya. Kalau udah begitu, berarti teman-teman bisa lihat ya, ini potensi untuk naiknya kenceng. Kenapa? Karena ini momentum. Ya, ini pergerakannya 9%, kemudian candle yang satu ini pergerakannya 7%. Ya.
Nah, jadi kalau dia ada pullback, nah ini mungkin jadi satu kesempatan buat teman-teman untuk perhatikan. Siapa tahu kita bisa collect di daerah-daerah sekitar diskonnya ya. Ya, ini kita lihat ya. Nah, ini daerah-daerah sekitar 190 itu bisa jadi daerah diskon untuk si BRMS 190. Ya, kalau dia sampai turun ke bawah, ini berarti di sini sekitar 180 untuk BRMS. Nah, kalau teman-teman lihat, BRMS kayaknya itu sudah naik agak tinggi dan lain sebagainya ya. Kalau dia tunggu dia pullback mungkin lama, teman bisa lihat Archie. Archie. Ya, Archie Indonesia. Itu kan sama kayak emas kan. Nah, cuman kalau untuk Archie, memang secara liarnya itu memang cukup lebih liar ya. Kalau dulu BRMS iya liar, tapi sekarang udah agak-agak bisa inilah bisa dikendalikan ya. Nah, tapi Archie ini masih liar ya, masih liar. Tapi teman-teman bisa tahu, bisa lihat bahwa pergerakannya ini mungkin saja akan sebentar lagi akan selesai ya. Katalis-katalis itu tinggal research saya story-storynya untuk si Archie. Ini teman-teman bisa perhatikan Archie. Ya kalau seandainya BRMS tuh kayaknya agak-agak ini ya apa sudah agak tinggi. Kalau gue tungguin dia retest kayaknya agak kayak lama ya, gitu kan. Nah ini sama Archie juga akan retest lagi kok ke daerah sekitar 300-an, 360 sampai 350. Ya jadi ya teman-teman tinggal timbang-timbang aja story-nya teman-teman ambil dulu. Habis itu punya pembanding. Kira-kira gue ambil BRMS atau si Archie ya, gitu ya. Ini untuk si basic materialnya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi kalau teman-teman lihat dari semua sektornya, yang kira-kira yang masih punya potensi itu apa? Finance. Ya, finance. Kalau untuk teknologi itu mungkin dominannya Goto. Ya, dominannya Goto. Jadi kalau dia udah tinggi lebih baik nggak usah. Teman-teman jangan kejar itu. Ya, udah nanti tunggu aja. Ya kalau kalau dia jadi ya mungkin dia akan nge-break resisten ya mungkin lu buy on breakout saja. Ya tapi kalau sekarang saya tidak menyarankan sama sekali teman-teman ngambil itu karena rawan sekali untuk koreksi di Goto saat ini. Ya kemudian apa sektor basic material. Sektor basic material kita lihat cuma dua ya. Untuk nikelnya atau untuk si emasnya. Ya cuma itu tok. Yang lain-lain tuh kayak energi segala macam ya paling mungkin akan ada pergerakan di sana, tapi pergerakan untuk energi itu lebih ke arah ya mungkin mereka ngambil dividen sampai sudah selesai kabur gitu. Ya, kalau untuk perbankan kita mungkin teman-teman juga bisa lihat beberapa lah ya, beberapa yang tadi kita sebut itu sama sektor properti. Yang lain tuh kayaknya cukup memble ya, kayak non cyclical masih belum mulai. Kita mungkin harus tunggu uangnya beredar dulu baru bisa kita lihat ya trennya akan mulai apa enggak. Sedangkan sektor yang cyclical juga udah mulai turun. Ya, ini harusnya cyclical juga, non cyclical sama cyclical ini harusnya cukup ini ya, cukup biasanya secara seasonal kalau ada pemilu itu mereka ikutan. Ya, cuman ini kayaknya uangnya belum 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 apa ya, belum turun aja kali ya karena baru mulai kan. Ya, jadi belum berasa di luaran ya. Kemudian non cyclical ini juga isu untuk eh, apa pemboikotan itu kan masih cukup kenceng ya. Jadi ini udah pasti akan terpukul. Jadi kalau dia turun sekarang ya mungkin pukulannya masih masih berasa ya. Tetapi ini akan lewat. Begitu dia lewat, atau tinggal perhatikan aja dia akan seperti apa. Nah, sekedar informasi kalau teman-teman nggak ngikutin, yang mungkin teman-teman yang masih berharap pada Sido, Sido itu kelihatannya udah mulai akan kelihatan bottomnya, sudah mulai kelihatan bottomnya. Tapi belum waktunya untuk kita masuk buat trading. Ya, tapi udah mulai akan kelihatan bottomnya. Jadi kalau tanya soal Sido ya kurang lebih begitulah ya Sido. Ya sudah mulai kelihatan bottomnya. Ya, bottomnya di sekitar 478. Jadi untuk penurunannya mungkin sudah mulai terbatas, sudah mulai kecil sekali. Ya, ini bukan low loh ya. Ini bukan low. Tapi bottomnya kita sudah tahu bahwa dia udah mulai berhenti akan sebentar lagi akan switching untuk trend selanjutnya, yaitu dari downtrend menuju ke sideways. Ya, itu Sido. Itu aja. Oke, oke, teman-teman, ACST. ACST ini untuk sektor-sektor konsumsi kelihatannya akan tiarap. Teman-teman mungkin kalau baca di ini ya, baca di luaran berita-berita yang ada, ini kan sudah mulai kontroversi ya. Ya sudah mulai kontroversi ya. Satu udah jelas banget
Kalau kemarin-kemarin dia masih belum jelas ya, IKN dilanjutin apa enggak. Nah, sekarang udah jelas banget, IKN tidak akan dilanjutin. Itu udah clear banget. Nah, ini sebenarnya ini kalau nggak dilanjutin itu sia-sia banget ya. Ya, nah, kemudian dua pasangan calon itu akan lanjutin. Nah, kalau udah begini, ini kan itu kan menimbulkan ketidakpastian lagi kan di situ kan. Nah, karena itulah untuk konstruksi-konstruksi kalau dia koreksi itu sesuatu yang masih kita katakan wajar lah ya. Semua sektor itu mereka tiarap untuk konstruksi. Ya, soal tol itu juga sama ya, banyak sekali yang mungkin tidak akan lanjutin. Ya padahal udah tinggal dikit lagi kayak Banyuwangi kan sekarang baru akan sampai ke Besuki. Besuki sampai ke Tapang itu kan tinggal sepotong itu doang, nggak tahu dilanjutin apa enggak. Kemudian dari Jambi ke Pekanbaru itu juga belum tersambung ya kalau untuk Sumateranya kan. Nah, ini konstruksi-konstruksi ini ya ini ujung tanduk nih karena dilanda ketidakpastian. Nah, kalau dia dilanda ketidakpastian, teman-teman tahu lah ya, trader-trader kan agak-agak males ya kalau udah tidak pasti begitu kan. Dan teman-teman kalau lihat alur kita analisa, kita kan mau ada sebuah kepastian di sana. Ya kan, story-nya ada, fundamentalnya jelas, kemudian teknikalnya juga kelihatan gitu kan. Nah, kalau ada salah satu yang bolong, nah ini yang menimbulkan ketidakpercayaan diri kita kan untuk memegang itu kan. Buat kita trader aja seperti itu, apalagi mereka yang punya si gajah-gajah yang punya uang yang besar. Pasti mereka akan lebih baik cari yang pasti dulu. Nah, nanti kita lihat dia seperti apa. Ya, jadi kalau dia kayak ini misalnya ACST, kalau secara teknikal kelihatannya akan mulai selesai turun. Ya kan? Ya, nah, cuman kita belum tahu nih apakah ini akan tiarap dulu, akan sideways dulu ya di sekitar di sekitar support itu atau seperti apa? Kalau ditambah turun lagi ya teman-teman lebih baik kita nggak di situ dulu ya, di bawahnya kayaknya nggak ada apa-apa ya. Gitu ya. Itu yang kita lihat. Nah, kalau boleh cicil apa enggak, itu yang kita bilang. Ketidakpastian itu masih besar. Jadi lebih baik untuk yang sektor yang konsumsi itu kita tiarap juga. Ya, tunggu aja nanti tunggu di sekitar Februari udah mulai ada kepastian. Nah, baru kita mulai lihat yang mana. Karena kalau sampai perubahan menang, ini kan bubar ini. Konstruksi semua bubar. Pasti bubar punya. Ya. Nah, kalaupun nanti kalau yang berkelanjutan menang, baru lu mulai balik kembali ke daerah konstruksi gitu aja. Ya, nah kalau sekarang makanya kita ikut gajah aja. Yang dilakukan oleh gajah sekarang adalah cari aman dulu. Ya, mereka keluar keluar dari market, taruh di pasar uang dulu, sementara ngelihat nanti kan sampai ke berapa ke Februari kan ini cuma Desember Januari ya cuma 2,5 bulan doang ya nggak apa-apa lah apalagi akhir tahun kan akhir tahun jadi mereka udah taking profit dulu untuk saham-saham yang sudah naik lumayan tinggi kemudian memindahkan uangnya ke saham-saham yang dirasa cukup aman dalam tanda petik ya dirasa cukup aman ya jadi dia taruh dulu parkir aja dulu di situ ini uang cuma parkir doang karena kalau untuk window dressingnya, ya dia cuma buat markirin itu tok, jadi nggak mengganggu lagi nih kinerja portofolio mereka. Mereka parkir di situ, sembari ngelihat, oh siapa tahu nanti ada peluang untuk dividen atau apa gitu kan. Nah itu yang itu juga kita ikut. Nah emiten-emiten yang berkaitan dengan ketidakpastian ini lebih baik teman-teman keluar dulu. Ya itu yang kita lihat ya. Jadi keluar dulu, termasuk hilirisasi. Sebenarnya kayak nikel-nikel segala macam juga sama. Itu berkaitan dengan rezim saat ini kan. Ya, nah apakah akan dilanjutin apa enggak? Yang ini yang kita nggak tahu. Ya, nah ini yang mengusung perubahan itu untuk konstruksi udah pasti dia nggak akan lanjutin. Untuk hilirisasi juga kelihatannya tidak akan lanjutin. Itu udah clear banget. Mobil listrik aja mereka tidak suka. Ya, teman-teman bisa ikutin lah. Ya, nah ini yang menimbulkan ketidakpastian di market. Seandainya kalau cuma dua pasangan calon doang, ini gampang untuk kita mendeteksinya. Tetapi kalau untuk saat ini yang belum tahu ya. Jadi karena ini cuma 2,5 bulan ya sudah. Ya kita tinggal flow with the market aja. Ya apa yang kita lakukan? Pasar uang aja sama seperti apa yang dilakukan oleh gajah. Ya trading aja di daerah situ. Ya ini sebabnya kenapa nanti Januari kita ada kelas forex ya. Ya agar ya teman-teman kalau misalnya pasar sahamnya lagi sepi, ya teman-teman yang
yang apa punya hasrat untuk nggak bisa pergi dari market, ya bisa menyalurkannya ya. Oke. Oh, ini untuk yang harita ya, untuk emas ya. Kalau harita itu bukan tambang, kebetulan dia adalah toko. Ya, dia adalah toko emas ya. Berarti mungkin saja dia akan menikmati kenaikan-kenaikan pada penjualannya dia ya, untuk emasnya ya terutama ya. Nah, apa yang kita lihat di sini, ini kan sebenarnya dia udah jalan ini. Dia udah jalan ya. Ini sekarang lagi pullback. Nah, pullback ini teman-teman lihat ya, oke ya. Nah, pullback ini kan sedang sideways nih. Ya, kalau dia udah mulai sideways, sebenarnya udah mulai enak kita ngelihatnya. Ya, nah pullback ini apakah udah selesai? Ya, buat tahu dia selesai apa enggak. Nah, dia ngebreak nggak? Bikin low yang baru nggak? Kalau dia bikin low yang baru, ya lebih baik teman-teman nggak usah ikut. Apalagi sebenarnya dia sudah naik berapa persen? Dia udah sempat berjalan tuh hampir 160%. Jadi artinya ya banyak sekali yang sudah melakukan profit taking di situ. Kemudian ya incaran mereka pada saat turun itu banyak loh. Ini gap, ini unfulfilled order. Kemudian di bawah situ juga ada. Ya, ini kalau dia turun ya, seandainya kalau sentimennya nggak ada sama sekali, pergerakannya nggak bisa balik lagi, karena ini bukan tambang nih ceritanya. Ya, ini adalah toko emas. Ya, jadi ini ada beberapa nih, kesannya kalau ini jebol, ya 346 sampai 360 jebol, ya berarti sasarannya ke sini nih, dua ini. Dia akan balik lagi ke supportnya di sekitar 200. Ini untuk si emas. Karena dia beda sama MDKA, beda sama Antam, beda sama yang tadi kita bahas ya. Arci atau BRMS itu beda. Karena itu yang kita bahas tadi itu tambangnya. Ya, tambang. Sedangkan kalau HRTA itu lebih ke arah retail, penjualan retail untuk emasnya. Baik teman-teman, saya pikir untuk saat ini saya cukupkan dulu ya. Kita akan ketemu di minggu depan ya. Semua teman-teman happy weekend. Sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Oke, saya izin pamit ya. God bless. Thank you semua.